kitaba lil qira'ah, wal qira'ah lil ma'rifah, wal ma'rifah lil ibadah, wal ibadah lillahi ta'ala. Yang terhormat kepada para dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin sahabat dai dimanapun kalian berada, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Zat yang paling mulia, yang mana tidak akan tertahan satu jika tidak akan ada dua. Sehingga terciptanya langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si cantik dan si berlupa, sehingga sempurnalah kehidupan di alam semesta. Kedua kalinya, salawat beserta salam tetap terlimpah curahkan kepada manusia, Rasul pemimpin umat yang menyirna kriminal dan maksiat, yang mengandung cahaya selamat dan memberi penolongan syafaat bagi umat muslim di hari kiamat, yakni Nabi Muhammad. George dalam bukunya yang begitu fenomenal, Management Equity XX, What Will Be Important in Future, memproyeksi bahwa teknologi akan berkembang dengan cepat, melesat, dan begitu dahsyat. Perkembangan teknologi ini memberikan dampak yang begitu besar sekaligus bisa merubah tatanan kehidupan di dunia. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, perkenalkanlah saya Hajime Maste Watashi wa Nursanti Kades yang akan menyampaikan sebuah uraian singkat tentang peran Al-Quran dalam perkembangan zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk dijadikan pedoman umat manusia dari kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, baik di dunia maupun di akhiratnya. Al-Quran juga dapat dijadikan cahaya bagi perilaku, pola pikir, dan hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Dalam ayat ini Allah telah menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Lalu, bagaimana caranya kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di akhir zaman? Yang pertama yaitu dengan menata hati, dengan niat dan maksud bukan karena dunia, karena Allah dan ingin menjayakan Islam, menghapuskan kebodohan dan kemaksiatan. Hadirin rahimakumullah, ibarat dua mata pisau, perkembangan teknologi pada zaman modern ini memberikan dampak yang begitu besar, serta memberikan ancaman bagi praktik ibadah keagamaan. Karena pada zaman teknologi ini menghantarkan kita kepada era di mana dakwah semakin tersebar luas tak terbatas, dari tingkat lokal hingga tingkat internasional, dari dunia nyata hingga ke dunia maya, dari yang penonton hanya puluhan hingga jutaan, sampai kita pun berbasis digital. Berbicara mengenai perkembangan zaman, pasti tidak asing dengan yang namanya pemuda gaul. Dan bisa kita lihat, pemuda di usia kita kebanyakan lebih sering HP-an daripada baca Al-Quran. Karena pada zaman sekarang, anak muda kalau sakit hati, larinya langsung bikin story, bukan malah berdoa kepada Ilahi agar hatinya terlindungi. Mana isi story-nya? Biarkan hatiku tersakiti, tetapi hatiku akan selalu mencintai. Loh, gak bahaya tah? Padahal di dalam Al-Quran sudah Allah jelaskan semua aspek dalam kehidupan, mulai dari permasalahan sampai cara mengatasinya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tanpa kesulitan, belum tentu seseorang tahu tentang arti mana kebahagiaan dan kesengsaraan. Tanpa kesulitan, seseorang belum tahu arti keciptaan Tuhan Sang Penguasa alam. Setiap luka pasti ada sedihnya, setiap luka pasti ada obatnya, setiap penyakit pasti ada usainya. Menciptakan langit tanpa tiang saja Allah mampu,
apalagi hatimu. Yang perlu kita tahu dan yakin bahwa luka dan takdir merupakan kunci takdir Allah yang terindah. Wahai para pemuda, lebih baik membaca dan mengamalkan isi Al-Quran daripada sibuk mengejar cinta Dia yang hanya memberikan harapan, karena Al-Quran adalah pedoman dan penolong kita di akhir zaman. Al-Quran iku pedomane umat Islam. Al-Quran iku syafaat kangge di hari kiamat. Iktak binafsi, semoga Allah meridhoi. Ibu Susanti Jait Kelambi, Kulon Santika Rahmah, SMA Negeri 4 Sidoarjo, pamit undur diri. Akhiru qawlana yahdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi